Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat meraih kami lewat ruang dengar ikhwan dan akhwat, lewat radio Rasil juga lewat streaming Rasil TV www.radiosilaturahim.com yaitu Rasil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita kembali lagi Iwan dan Ahwat. Saya akan menyapa guru kita. Bismillah, mudah-mudahan tidak masuk lagi suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helini Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Mohon Allah. maaf Ustazah, kendala teknik. Masya Allah. Tapi yang penting Ustazah sehat. Alhamdulillah. Maulin semua pendengar sehat ya. Alhamdulillah berkat doa Ustazah, berkat bimbingan Ustazah, dan kita bisa berkumpul kembali untuk menuntut ilmu di Sayyidul Ayam Jumat Berkah pada kesempatan kali ini dengan tema yang luar biasa Ikhwan dan Akhwat, yaitu tentang sahabat Rasulullah ya. Jadi Ustazah akan mengangkat tema cara mendapatkan derajat takwa versi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tafadhol saja, langsung dimulai saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, mudah-mudahan di hari Jumat yang menjadi hari Sayyidul Ayyam, semoga Allah memberikan kita karunia, rahmat, kasih sayang, berkahnya dan ridhonya untuk Insyaallah. kita. Insyaallah, amin. Dan mengkabulkan semua hajat dan doa kita. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, dan mudah-mudahan dari pembahasan cara mendapatkan derajat takwa versi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkannya. Ya, nasihat orang aja kita dengerin, apalagi nasihat sahabat Nabi ya, apalagi selama ini kita juga ingin menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mendapatkan derajat takwa, karena memang derajat takwa ini adalah derajat yang diincar oleh hamba-hamba Allah. Karena setiap ibadah itu pasti ada unsur meraih ketakwaan. Ya, nah sekarang kita akan membahas nasihat ya versi sahabat Abu Bakar As-Siddiq tentang bagaimana agar kita mendapatkan derajat takwa. Jadi beliau menjelaskan ya, ma min abdin razaqahullahu asyra hisalin illa waqad naja minal afati wal ahati kulliha wa sara fi darajatil muqarrabin wa nala darajatil muttaqin. Jadi beliau menjelaskan ya, seorang hamba itu yang telah diberi rezeki oleh Allah dengan hal 10 yang akan dibahas ini, perkara ini, berarti dia telah selamat dari aneka macam bahaya dan telah berhasil meraih derajat muqarrabin, derajat yang orang yang dekat dengan Allah, dan derajat muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, jadi ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk kita versi agar memperoleh derajat takwa menurut sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, sidqun daimun ma'ahu qalbu qani'. Jadi nasihat beliau ini ada di Nasoil Ibad ya, Imam Nawawi. Jadi beliau menjelaskan untuk memperoleh derajat takwa dan dekat dengan Allah, posisinya itu pertama adalah sidqun daim. Ucapannya selalu jujur, disertai dengan hati yang qanaah. Jadi maksudnya apa di sini? Memang untuk menjadi orang yang bertakwa itu kan artinya derajat yang dekat dengan Allah ya, yang selalu senantiasa mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu orang-orang yang bertakwa, yang tidak mau melalaikan kewajibannya, yang selalu ingin mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, untuk memperoleh titel takwa itu ya, derajat ya, kalau kita mau pangkat titel itu ya, untuk ketakwaan itu kan yang tinggi. Nah, yang pertama itu adalah sidqun daim ma'ahu qalbun nafi'. Jujurlah dalam berbicara dengan hati yang qanaah. Jadi kayak yang keluar dari lisan ini mestinya jujur dan hatinya penuh dengan qanaah. Apa itu qanaah? Kalau jujur lisan kita udah paham ya. Karena setiap umat Islam itu memang wajib jujur, wajib berkata benar. Karena orang beriman itu tidak dikatakan beriman kalau dia bohong. Karena sidqun niyah, sidqun lisan, sidqun afal, benar dalam berbicara, benar dalam niat, benar dalam perbuatan. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mungkin seorang beriman itu bakhilan, pelit? Mungkin aja, kata Nabi.
Apakah mungkin seorang beriman itu adalah orang yang pengecut? Oh, mungkin. Apakah orang yang beriman itu kadiban? Kadiban, pembohong, pendusta? Oh, tidak mungkin. Nah, jadi ini udah jelas ya. Nah, tidak hanya jujur atau ucapannya selalu benar, tapi juga ma'ahu qalbun qani'. Hatinya itu ada sifat qanaah. Apa itu qanaah? Kalau secara bahasa, qanaah itu kan artinya menerima apa yang ada, cukup ya, rela. Pokoknya hatinya qanaah, cukup dengan apa yang ada, cukup dengan pemberian yang Allah berikan kepadanya. Jadi artinya qanaah ini adalah sifat yang mendandakan seseorang itu bersyukur, sikap yang merasa cukup atas segala nikmat yang telah diberikan, ridho atas hasil yang telah didapatkan. Jadi sifat qanaah ini adalah sifat yang memang adanya di dalam hati ya Mbak ya, yang terasa gitu. Nah sekarang permasalahannya tadi disebutkan bagaimana sidkun daim, lisannya juga. Nah kadang-kadang hati kita dengan lisan kadang-kadang berkata lain. Ya hatinya sih sebenarnya qanaah, tapi lisannya tidak gitu ya, atau sebaliknya. Maka antara kesesuaian lisan dengan hati itu perlu sinkron. Jadi meyakini apapun yang kita yang kita rasakan dari pemberian Allah dengan ungkapan itu pun perlu kita selaraskan. Misalnya kalau kita katakan ya, kita bersyukur, alhamdulillah punya keluarga, suami sayang gitu ya. Alhamdulillah nih ngomongnya nih ya, lisannya ngomong gitu, alhamdulillah mah kami rumah tangga baik-baik saja, alhamdulillah, suami sayang, anak-anak juga baik, anak-anak soleh-solihat, mertua juga baik, alhamdulillah, kami tuh nggak ada kekurangan sedikit pun, kami bersyukur. Tapi dalam hatinya masih ada rasa nggak puas. Kok segini aja sih yang dibawa sama suami, nggak cukup nih. Jadi artinya antara omongan dengan hati yang qanaah itu beda gitu ya. Nah makanya sebagai seorang yang kita ingin memperoleh derajat takwa, itu salah satunya adalah bagaimana dengan ucapannya itu jujur, benar, hatinya pun mensyukuri apa yang telah Allah berikan ya. Jadi meyakini apapun ya. Jadi ada pernah dari Ubaidillah bin Mihson, itu Rasulullah bersabda, kata beliau ya, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, jadi rasa aman ya, ini kan rasa ya, rasa itu kan ada di hati ya, di jiwa ya, rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Dia bersyukur, dia merasa itu qanaah ya, kemudian diungkapkan dengan lisannya, dengan jadi jujur niatnya jujur. Nah itu ya, jadi hatinya selalu dipenuhi rasa syukur. Jadi qanaah itu akan dirasakan oleh orang-orang yang bersyukur. Setiap usaha yang dia lakukan dengan apapun yang itu syukur. Lisannya juga jujur. Nah ini kadang-kadang nggak sinkron antara ucapan dengan hati. Ya hatinya tuh nggak nerima, tapi lisannya, nah itu apa namanya tuh ya? Nah itu tidak bisa, belum dapat derajat takwa. Takwa itu sidkun niyah, sidkun lisan. Apa adanya, jujur dalam berucap, hatinya juga merasakan. Jadi itulah ya qanaah, bagaimana seseorang itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan walaupun ada kekurangannya ya. Ya namanya hidup tuh pasti ada cobaan dan ujian, yang nggak mungkin semuanya itu hidup adalah cobaan yang baik-baik saja. Pasti ada cobaan-cobaan yang tidak sesuai dengan kita. Jadi qanaah dalam jiwanya, dalam hatinya, apapun yang Allah berikan dia bersyukur, dan dibuktikan dengan lisannya. Nah itu ya. Jadi luar biasa ya orang-orang yang jujur dan orang-orang yang di hatinya mensyukuri. Atau sebaliknya, hatinya bersyukur, alhamdulillah dapat anak ya, keluarga, dapat turunan, alhamdulillah. Tapi lisannya ngomel-ngomel mulu sama anaknya. Itu kan juga nggak selaras juga itu kan ya. Derajat takwanya belum nyampe. Karena terhambat oleh lisannya, walaupun hatinya mengakui, alhamdulillah ya anak-anak ini besar-besar, udah baik, udah sekolahnya tidak ada kendala, tidak ada halangan, tapi lisannya ngomel-ngomel mulu sama anak-anaknya. Lisannya itu menuntut ya, dalam arti tidak mensyukuri ya, artinya nah ini dia yang pertama itu dulu ya. Jadi untuk derajat takwa antara lisan dan hati yang qanaah itu sinkron. Itu yang pertama. Yang kedua,
untuk mendapatkan memperoleh derajat takwa menurut sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sabrun kamil ma'ahu syukrun daim. Selalu sabar dengan disertai syukur yang terus menerus, ya. Jadi sabarnya itu kamil, sabarnya itu sempurna. Ya, artinya sabar tuh kan sekarang sabar besok enggak bisa begitu. Sabar itu terus menerus. Karena apa? Karena sabar dan syukur itu adalah dua sifat yang sangat terpuji, yang dua-duanya bisa membawa ke surga, mestinya dimiliki oleh seorang muslim. Keduanya ini, syukur dan sabar ini kan bukti keimanan kepada Allah, ya. Bagaimana Allah memberikan kita nikmat, karunia, kasih sayang yang banyak yang harus kita syukuri, tapi juga Allah berikan kita ujian dan cobaan. Karena memang hidup di dunia ini nggak ada yang enak-enak aja, pasti ada ujian dan cobaan. Bagaimana dengan ujian dan cobaan tuh kita bersabar terhadapnya. Itulah ya kuncinya. Jadi kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ini hanya dua. Kalau nggak syukur ya sabar. Jadi pangkal syukur itu adalah tauhid, ya. Keyakinan kepada Allah yang sangat utama, ya, yakin bahwa semuanya itu adalah pemberian Allah. Allah ciptakan hidup dan mati ini kan untuk ujian bagi manusia. Maka pangkal syukur itu adalah tauhid, dan pangkal sabar itu adalah meninggalkan hawa nafsu. Maka dalam kehidupan kita tuh ya, semuanya ada, ya. Jadi nano-nano ya Mbak Olin, ya. Ya. Ada kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, musibah, kesengsaraan, ujian, apa semuanya tuh ada. Nggak ada orang yang hidupnya tuh mulus-mulus saja. Nggak ada tuh. Kayaknya siapa tuh yang hidupnya tuh senang semua? Tidak ada. Dan tidak ada pula orang yang hidupnya menderita semua, nggak ada. Kalau ada orang yang merasa hidupnya tuh sengsara, sejak aku lahir sampai sekarang sudah berkeluarga menderita penuh dengan itu, ya. Kayaknya tuh orang kurang bersyukur deh. Punya apa sinetron? Sinetron, ya. Itu orang yang tidak bisa mensyukuri karunia Allah, ya, Masya Allah. Jadi dalam kehidupan ini, ya, antara kebahagiaan dan penderitaan, ujian cobaan, ya, antara kebahagiaan dengan kesengsaraan itu, kalau kita bisa umpamakan, itu seperti dua sisi mata uang, ya, yang satu bahagia, yang satu ujian cobaan. Pasti setiap manusia itu ada dua itu, ya, kondisinya, dalam kondisi senangkah atau bahagia atau nikmat, atau dalam keadaan menderita ujian cobaan, pasti ada, ya. Karena kita hidup di dunia ini nggak ada yang mulus-mulus aja, ya. Setiap hidup itu pasti ada ujian dan cobaan dan penderitaannya, nggak mungkin tidak, ya. Kalau ada orang misalnya Mbak, ya, yang merasakan hidupnya, ya Allah, aku tuh bersyukur selama hidupku sampai usia sekarang ini tidak pernah aku mendapatkan ujian cobaan berat dari Allah. Semuanya itu adalah kebahagiaan. Ada nggak Mbak? Orang yang merasakan semuanya adalah nikmat yang Allah berikan, yang aku tuh wajib bersyukur. Ada, itu orang yang selalu bersyukur. Dan dia tidak melihat ujian yang Allah berikan dengan berat sebagai ujian. Ini adalah karunia. Nah itu Mbak, ya, orang yang diberikan ujian musibah yang berat itu, ketika dia melihat ujian cobaan musibah itu, tingkat ridhonya tingkat tertinggi. Nah itulah orang-orang yang derajatnya tinggi, Masya Allah. Jadi tidak melihat ujian yang Allah berikan itu sebagai musibah bagi dia, tapi sebagai pengangkatan derajat. Nah itu yang imannya Masya Allah tuh, ya. Jadi dia tidak melihat dunia ini sebagai penderitaan. Ketika Allah berikan dia ujian cobaan, dia malah bersyukur kepada Allah. Dengan ujian cobaan itu mengangkat derajatnya. Nah itu memang orang-orang yang jarang sekali, ya, ada, ya. Nah jadi yang nasihat versi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah bagaimana dalam kehidupan agar kita memperoleh derajat takwa itu memiliki dua, ya, selalu bersyukur dan selalu bersabar daim. Pokoknya dalam kondisi apapun kita, dua hal ini membersamai kita. Makanya ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Semua yang ada itu baik bagi orang beriman. Jadi mengagumkan sekali orang yang beriman itu. Semuanya itu pasti membawa kebaikan. Kalau diberikan kesenangan, dia bersyukur. Kalau dia diberi kesusahan, dia bersabar. Dan itu baik baginya. Nah, jadi dua hal ini, ya, dalam Islam tuh sabar itu memang syukur itu, sabar dan syukur tuh nggak bisa dihindarkan, dihilangkan, ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kan Allah pasti berikan kita ujian. Dalam hal apapun, siapapun. Kita udah berumah tangga, punya suami, punya anak, punya mertua, punya orang tua, punya tetangga, pasti ada ujian dan cobaannya.
Pada saat ujian yang diberikan Allah yang tidak kita inginkan, misalnya, ya kita bersabar itu luar biasa ya. Ya, jadi memang kita perlu diingatkan Mbak ya, kadang-kadang kan setan itu suka ini ya, memalingkan. Udah bersyukur dipalingkan. Kayaknya kurang deh padahal gitu ya. Ada aja yang cacatnya. Ketika diberikan ujian sudah bersabar, ada aja. Coba dikutik-kutik tuh sama setan. Sehingga muncullah ketidaksabaran, akhirnya apa? Akhirnya setan masuk lewat tidak ridho dengan takdir, dia mencoba ya mencederai syukur dan sabar kita tuh dengan tidak beriman kepada takdir, misalnya itu kan godaannya setan ya, dipulik-pulik gitu ya, dicoba dibisik-bisiki, coba seandainya, nah itu ya. Jadi ini yang kedua ya, derajat takwa itu akan didapat bagi orang-orang yang memiliki rasa sabar dan syukur yang selalu menghiasi kehidupannya. Karena hidup manusia itu tidak lebih dari dua ini. Kalau nggak syukur ya sabar. Kalau nggak sabar ya syukur. Ya semuanya disyukuri. Bahkan ketika panas pun jangan sampai yang keluar itu adalah keluhan-keluhan. Kita kan suka kadang nggak sadar ya Mbak ya, kadang-kadang ngeluh ya di irisan itu. Panas banget ya Allah, panas sekali ya Allah gitu ya. Selalu ngeluhin, kayak jadi gini badan. Pokoknya keluhan. Padahal kalau panas gitu ya alhamdulillah ala kulli hal. Jadi dalam setiap segala keadaan bersyukur. Makanya yang pertama kali yang dipanggil Allah menurut Said bin Jubair ya, yang pertama kali dipanggil Allah di surga nanti, yang masuk surga itu adalah orang yang memuji Allah dalam segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Jadi dalam keadaan apapun dia selalu memuji Allah ya. Nah, jadi ini yang kedua ya. Jadi sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, menjauhi larangan Allah juga perlu sabar. Sabar dalam semua ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Sabar dalam ketaatan kan juga perlu sabar itu ya. Masya Allah ya. Kemudian berikutnya adalah fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadir. Ridho dengan kefakiran disertai dengan zuhud yang nyata. Jadi ridho dengan kefakiran dan zuhud. Jadi antara fakir dan zuhud, apa tuh bedanya? Fakir dan zuhud. Zuhud itu bukannya tidak adanya harta, bukan itu ya. Karena ada juga orang kaya yang zuhud. Zuhud itu mungkin ada pada orang kaya. Jadi maksudnya dunia ini, harta ini tidak di hati tapi di tangan. Nah, jadi zuhud bagi orang kaya itu artinya tidak akan mempengaruhi hatinya. Ya, kekayaannya itu tidak akan mempengaruhi dia. Itu zuhud. Jadi orang kaya juga bisa zuhud, Mbak. Ya, jadi yang repotnya kalau udah fakir tidak bersyukur gitu ya. Tidak bersabar, udah fakir nggak bersabar. Nah, jadi antara zuhud dan fakir itu berbeda ya. Kalau fakir ini kan orang yang tidak punya harta, tidak memiliki apapun ya. Jadi kalau orang fakir itu kan kadang-kadang kurang sabar ya. Kalau orang yang berharta, zuhud itu agak sulit memang. Ya, jadi dia tidak menjadikan hartanya itu di hatinya tapi di tangannya. Nah, kalau fakir ini dia tidak punya harta, bisa jadi dia tidak punya harta atau mungkin dia tidak punya keinginan untuk memiliki harta. Itu bisa juga fakir ya. Fakir itu kan ada ini bukan berarti orang malas ya. Kita nggak bicara orang malas, enggak. Kan ada orang yang nggak mau berusaha akhirnya dia fakir. Bukan. Artinya orang yang memang ada yang memang tidak ngoyo gitu ya dengan kekayaan karena dia menganggap ya sudahlah dengan ada yang dengan kondisi ini tetap bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mendingan mana Mbak ya? Kaya bersyukur atau miskin bersabar ya? Kaya bersabar dan bersyukur. Ya agak sulit ya. Mintanya begitu ya, mintanya. Pengennya kaya bersyukur ya. Kalau miskin bersabar mau nggak mau ya harus sabar. Yeah. Banyak juga orang yang miskin, yang fakir tidak bersabar. Iya kan beda. Jadi orang yang kaya bersyukur tuh sangat jarang. Ya, dan orang fakir yang bersabar tuh juga sangat jarang. Jadi nggak mudah juga memang menjadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Nah, semuanya kan tergantung tingkat ketakwaannya. Ya. Nah, ada orang, jadi kalau kondisi kefakiran tuh ada ya, ada orang yang sebenarnya tuh dia tuh punya harta. Ya, dia tuh harta tuh dia udah pokoknya
kalau orang bilang tuh tangannya dingin gitu ya Mbak ya. Setiap usaha jadi, ayo pokoknya berhasil aja gitu ya. Nah, ada orang yang seperti itu, dia punya harta kekayaan dengan usahanya, tapi tidak menyebabkan dia itu merasa apa ya, merasa memiliki. Jadi dengan hartanya itu dia tuh justru merasa agak tersiksa dengan adanya harta itu. Dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan harta yang ada ini, ya berusaha untuk semaksimal mungkin memanfaatkannya di jalan Allah. Jadi mudah sekali baginya untuk menyalurkan hartanya. Nah, itu orang zuhud Mbak ya. Kan kadang-kadang yang banyak orang kaya kikir ya. Yang bahkan ada orang yang sedang-sedang aja lebih dermawan gitu ya. Nah, semuanya kembali kepada tingkat ketakwaannya. Jadi ketika dia memiliki harta tapi dia tidak menjadikannya di dalam hatinya hartanya itu, dia sudah menjadi orang yang zuhud. Nah, inilah derajat ketakwaan akan didapat ya. Jadi ini menarik Mbak ya. Ada orang yang pengen miskin nggak miskin-miskin gitu ya. Masya Kayak Allah. Abdurrahman bin Auf kan Bin gitu. Auf. Iya. Masya Allah, pengen miskin dia nggak bisa juga. Kan kita udah berapa kali sampaikan ya Mbak ya, mungkin juga udah pendengar udah juga banyak mendapatkan informasi ya bagaimana Abdurrahman bin Auf ini dia mau menghabiskan hartanya, akhirnya ada kurma yang busuk ya, udah nggak ini lagi, nggak layak lagi untuk dijual, udah dibeli semuanya gitu ya. Dia beli dengan harga yang mahal karena dia ingin membantu saudaranya. Ternyata ada raja di Yaman itu butuh kurma busuk. Dia beli dengan harga mahal, jadi bertambahlah hartanya, jadi susah jadi miskin ya. Nah, ini yang apa, kefakiran itu seperti itu keadaannya. Bisa jadi dia itu orang zuhud. Bisa juga orang yang ridho. Ridho tuh ketika dia mendapatkan harta itu dia apa ya? Tidak membencinya juga dan tidak tersiksa juga. Ya dia ridho aja, alhamdulillah ya. Jadi memang tingkat zuhud itu lebih ini ya, lebih kuat ya. Jadi antara kefakiran dan antara zuhud. Jadi dia itu ridho dengan kefakirannya dan zuhud dengan yang ada. Jadi ketika dia ada harta dia zuhud, ketika dia tidak memiliki harta dalam kondisi fakir dia ridho. Tapi bukan berarti malas ya, nggak begitu ya. Tetap berusaha, tapi setiap usaha itu kan berbeda-beda hasilnya. Yang namanya berusaha itu kan wajib ya, menafkahi keluarga itu kan wajib. Tapi kan ada hasilnya kan berbeda. Ada yang sangat cepat berkembang, ada yang ya biasalah ya. Artinya di sini bagaimana antara dua kondisi ini, ridho dengan kefakirannya dan zuhud ketika dia memiliki harta kekayaannya. Jadi harta itu tidak di hatinya. Ya, itu yang berikutnya ya. Kemudian nasihat bagaimana agar kita mendapatkan derajat takwa versi sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah fikrun daim ma'ahu batnun ja'i. Banyak bertafakur ya, tapi disertai dengan perut yang lapar. Jadi artinya gini, kalau kita bertafakur, memikirkan keagungan Allah, memikirkan ayat-ayat kauniyah gitu ya, mentadaburkan Al-Qur'an kan butuh ini ya, butuh pemikiran ya, bagaimana penciptaan langit dan bumi, tafakur ya, afalat tafakkarun. Jadi kita berpikir itu kalau perut kenyang pasti ngantuk. Maka bagaimana keseimbangan itu perlu ya. Jadi mungkin ketika kita sedang saum itu lebih mudah kita mendapatkan nilai-nilai keimanan yang bisa menyejukkan jiwa kita. Nah, jadi ini keseimbangan ya, bagaimana kita memanfaatkan semaksimalnya fungsi akal kita dan kemudian juga mengkondisikan fisik kita. Nah, di sini ada dua hal Mbak, fikir dan batnun ya. Kita ini kan manusia kan terdiri dari dua ya, ruh kita dan jasad. Selama ini kita lebih dominan memperhatikan jasad ya, fisik ya. Ya kan kalau ibu-ibu tuh kalau ngasih makan anak itu kan luar biasa ya, sampai bagaimana biar anaknya makan, nutrisi ya, bergizi segala macam. Wah, dibela-bela deh. Kalau nggak mau makan aja anaknya tuh, aduh kayaknya sedih banget ya, berusaha. Ya stres gitu ya, sampai bahkan ada yang marah-marahin anaknya kalau nggak mau makan ya. Itu betul, itu bagus, kebutuhan fisik. Fisik tuh memang butuh makan, butuh nutrisi. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah ruhiyah kita. Karena kita kan dari dua, ruh dan jasad ya. Justru
ruh kita ini pun perlu diberikan nutrisi. Kalau nutrisi ini tidak diberikan kepada ruh, kita akan kering jiwa kita. Makanya tafakur itu penting untuk mengisi dan memberi nutrisi kepada ruh kita. Bagaimana bertafakur ya, memikirkan penciptaan Allah, memikirkan kejadian. Artinya kalau itu Al-Quran kita bisa tadaburkan atau tafakur ayat kauniyah, itu penting memang. Paling tidak kita merenung sesaat tujuan hidup kita tuh apa ya. Nah itu ya, dengan ujian-ujian yang banyak menimpa kita dalam kehidupan ini, kita perlu bertafakur. Tapi bertafakur itu alangkah bagusnya dalam kondisi perut kita kosong. Ya, artinya dalam kondisi kita berpuasa atau tidak dalam kondisi kenyang. Kalau kenyang mah pengennya apa? Tidur ya Mbak ya, dan segala macamnya ya. Nah ini kondisi agar kita bisa meraih derajat takwa itu bertafakur dan juga tidak mengisi nutrisi atau makanan yang kenyang pada diri kita. Kemudian berikutnya lagi adalah hazanun daimun ma'ahu khaufun muttasil. Prihatin disertai dengan rasa takut kepada Allah. Jadi artinya di sini kita antara khauf baina khauf wa roja. Kan kita tahu Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Allah itu pasti mengampuni dosa-dosa hambanya sebesar apapun ya. Tapi jangan lupa Allah itu syadidul iqab. Jadi jangan mentang-mentang Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, terus kita gampang lah nanti taubatnya sekarang, nggak apa-apa deh sekarang kita buat dulu. Nggak begitu, kan kita nggak tahu ajal kita. Ya, jadi disinilah tingkat ketakwaan. Jadi takwa itu hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita, kalau kata Umar bin Khattab ya, kalau arti takwa itu kan banyak ya, para ulama mendefinisikannya ya. Kalau yang selama ini kita pahami, takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu kan takwa. Kalau Umar ditanya takwa apa? Kalian berjalan di tempat yang di tanah yang penuh duri. Ya kalau ada tanah hati-hati. Nah, begitulah hidup itu ya. Jadi bagaimana kita senantiasa prihatin tapi ada rasa takut ya. Jadi artinya jangan sampai kita lupa daratan ya Mbak ya, atau palautan. Lupa. Jadi nggak selamanya kita ini bisa, arti kita kan nggak tahu ya ketika Allah menjemput ajal kita dalam kondisi apa kita. Jadi ada bainal khauf wal roja ya. Kita betul-betul ya Allah tuh Maha Pengampun, tapi bukan berarti kita itu semau-maunya dalam melaksanakan atau menjalankan hidup ini dengan tidak berpatokan kepada rambu-rambu ya. Jadi perlu antara khauf bainal khauf wal roja. Nah, itu dulu Mbak, nanti kita lanjutkan. Iya, baik, mohon izin Ustazah, nampaknya kita akan jedanya, tidak akan ada jeda, jadi kita akan langsung. Namun sebelum kita meminta Ustazah meneruskan, saya akan membacakan tadi ungkapan atau 5 yang sudah dipaparkan oleh Ustazah tentang cara mendapatkan derajat takwa versi sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq. Yaitu yang pertama, ucapannya selalu jujur disertai hati yang qanaah. Kemudian yang kedua, selalu sabar disertai syukur terus-menerus. Dan yang ketiga, ridho dengan kefakiran disertai dengan zuhud. Zuhud yang dimaksud yaitu kekayaannya tidak mempengaruhinya. Kemudian yang keempat, banyak bertafakur disertai perut yang lapar. Karena kalau perut yang kenyang biasanya bawaannya mau tidur ya kan, malas bergerak. Jadi sangat disarankan dan Abu Bakar Asy-Siddiq mengamalkan sering-sering mengkondisikan perutnya lapar agar tafakurnya lebih khusyuk. Dan yang kelima yaitu prihatin disertai rasa takut kepada Allah. Demikian baru 5 yang diungkap Ustazah. Tafadhol Ustazah, ya. Maaf langsung diteruskan. Bisa bernafas sedikit Mbak. Ya, yang keenam itu juhdun daim ma'ahu badan mutawadhi'. Bersungguh-sungguh disertai dengan ketawaduan. Jadi memang kita dalam kehidupan ini, apapun posisi kita, apakah sebagai ibu rumah tangga, kepala keluarga, sebagai anak, sebagai teman, sebagai apapun posisi kita di masyarakat, memang bersungguh-sungguh itu penting. Juhdun, tidak main-main. Tidak, ketika diberikan amanah kita jalankan, bukan berarti kita mengabaikan atau artinya benar-benar kita bersungguh-sungguh dalam hidup. Hidup ini nggak main-main. Allah aja menciptakan kita tidak main-main ya. Pasti semua akan diminta pertanggungjawaban. Nah, disertai dengan tawadhu. Ketawaduan ini adalah untuk melatih diri kita tidak merasa
sombong ya. Kan ada orang yang sudah bersungguh-sungguh kemudian berhasil adalah rasa di hatinya. Oh, kalau bukan aku, nah itu ya. Jadi bagaimana derajat ketakwaan ini akan diperoleh bagi orang-orang yang memiliki jiwa tawadhu. Dia bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya dimanapun posisinya, tapi jangan lupa tawadhu. Ya, apapun yang dia peroleh itu bukan atas dirinya, tapi semua adalah atas bantuan Allah. Ya, sebagaimana Izin misalnya banget. orang tua ya, ketika memiliki anak, dia bersungguh-sungguh untuk mendidiknya. Ya, disekolahkan, di sekolah. Benar-benar kan ada itu Mbak ya, benar-benar luar biasa ya, anaknya, keluarganya itu dibimbing, diarahkan menjadi misalnya keluarga yang hamilul Quran, Masya Allah, kita juga menginginkan begitu ya. Kemudian berhasil misalnya. Insyaallah. Nah, di Amin. sini hati-hati ya, jangan sampai dicemari dengan kesombongan. Ya, kalau siapa dulu ibunya, siapa dulu ayahnya, siapa dulu keturunannya, beda dong sama yang lain. Nah, di mereka nah kayak gitu tuh ya. Jadi ketawadhu ini sangat penting dalam kehidupan kita karena ketika dicemari rasa sombong habis semua amal kita. Ya, jadi ini ketawadhu ini penting sekali untuk memperoleh derajat ketakwaan. Nah, itu yang berikutnya adalah 6. rifqun daim ma'hu rahmun hadir. Selalu bersikap lemah lembut dengan disertai kasih sayang, Masya Allah. Kalau orang-orang yang memiliki nilai di sisi seseorang ya, artinya kan kita kan selalu ya mencari kesenangan ridho dari orang yang kita cari ridhonya. Seperti misalnya gini, kalau ada seorang anak ingin mendapatkan ridho dari orang tuanya, nggak mungkin lah dia berperilaku kasar. Pasti dia akan bermuamalah dengan lemah lembut dan kasih sayang ya. Begitu juga misalnya antara sahabat, biar sahabat ini terus berlanjut sampai kapanpun kan nggak mungkin bersifat kasar. Kalau kasar itu akan renggang. Nah, apalagi kita dengan Allah yang kita harapkan derajat takwa ya, posisi tertinggi seorang hamba di hadapan Allah, tentu kita akan bersikap lemah lembut terhadap hamba-hambanya dan berkasih sayang ya. Jadi sayangilah yang di bumi, maka yang di langit juga akan menyayangimu. Nah, ini ya. Jadi kadang-kadang Mbak ya dalam rumah tangga kalau kita kondisi realnya ya, ketika ibadahnya bagus ya, apakah itu si bapak atau si ibu, tapi muamalahnya dengan keluarganya tuh beda, kasar gitu ya. Ada beberapa curhat Mbak saya dari ibu-ibu ya, dia mencerita bukan menggibah suami ya, tapi bagaimana sikap saya ya Bu ya terhadap suami saya. Suami saya itu Masya Allah ibadahnya baru aja azan udah ke masjid. Ya, jadi artinya ibadahnya tuh luar biasa lah. Masya Allah, qiyamul lailnya panjang, tilawah Qur'annya, pokoknya ahli ibadah deh. Tapi Masya Allah itu kalau ngomongnya kasar, walaupun nggak bentak-bentak, tapi isinya itu loh, apa namanya Mbak, konten apa sih? Cara berbicaranya, isi, apa namanya itu Mbak? Isi bicaranya, Intonasi. bukan intonasi Mbak, intonasinya nggak biasa aja. Nggak tinggi. Tapi biasanya. bahasanya kasar. Kan ada orang yang intonasinya tinggi, bahasanya kasar. Ada orang intonasinya biasa saja, bahasanya kasar. Ada orang intonasinya besar, tapi bahasanya tidak kasar. Yang mana tuh Mbak? Yang Biasa aja. Iya, iya, ya. iya, iya, benar, Kan benar, tabiat benar, orang benar, kan betul. beda-beda. Ya, ada orang yang berbicaranya tuh keras, ya, tapi isinya tidak kasar. Ya mungkin logat kali ya dia logatnya, tapi isinya, tapi ada orang yang lembut tapi isinya pedas. Maksudnya di sini adalah bagaimana bersikap lemah lembut dengan disertai kasih sayang, bukan dengan disertai kebencian atau apapun ya. Jadi ini memang penting sekali ya buat kita ya. Kadang-kadang ada orang yang memisahkan antara akhlak yang baik dengan ibadah. Padahal kita tahu ya, sebanyak apapun ibadah, kalau akhlaknya tidak diiringi dengan akhlak, itu juga Allah nggak terima. Ya kan ada seorang ibu di masa Nabi ya, ketika dikeluhkan kepada Rasulullah, dia tuh anak soimah, dia tuh suka berpuasa, dia itu ibadahnya bagus, sholat malamnya, tilawah Al-Qur'annya, tapi tapi dia tuh kalau ngomong nyakitin gitu ya, kasar ya, tidak lembut, pedes gitu ya, menyakitkan. Yang kayak begini nih tetap ya Allah kata Rasulullah mengatakan amahiyah fahiyah finnar, kalau gitu di neraka.
Begitu juga seorang suami ya, bagaimanapun dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, tapi ketika dia mengeluarkan kata-kata kasar terhadap anak dan istrinya, itu juga menjadi catatan, itu tidak masuk kepada khawatir tidak mendapatkan derajat takwa. Jadi artinya kan ada orang yang arogan ya Mbak ya, mentang-mentang tanpa disadari loh ya, mentang-mentang dia yang mencari nafkah, mentang-mentang dia ini, akhirnya yang lain dianggap ya disepelein nah itu ya. Jadi derajat takwa itu akan didapat oleh orang yang memiliki sikap yang lemah lembut disertai dengan kasih sayang gitu ya. Kemudian hubud daim ma'hu hayaun hadir, rasa cinta kepada Allah disertai malu ya. Jadi cinta kepada Allah ini nggak mudah ya, karena memang derajat takwa itu juga nggak mudah. Itu mendapatkan derajat takwa itu madal hayah Mbak, karena kita nggak mungkin langsung kita sendiri yang menyematkan derajat takwa untuk kita, tidak. Allah lah yang menyematkannya, kita hanya berusaha ya kan, yang memberikan penilaian kan Allah, bukan kita ya. Kita tuh hanya berusaha, apakah kita lulus atau tidak Allah alam bisawab itu. Jadi ujian kita tuh sepanjang hayat. Nah, berhasil atau tidaknya derajat takwa dilekatkan kepada diri kita itu wewenang Allah. Kita hanya berusaha. Nah, diantaranya adalah berusaha untuk mencintai Allah. Masya Allah. Ini perjuangan berat, Mbak. Padahal kalau jangankan begitu Umar bin Khattab aja, jangankan Allah ya, itu Umar aja mengerti, ya Rasul, aku mencintaimu setelah aku mencintai diriku. Nah, itu kan setiap orang kan mencintai dirinya ya. Nah, bagaimana cinta kepada Allah itu melebihi segala-galanya, itu berat memang, Masya Allah. Ya kita aja bisa mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah cinta kepada Allah atau belum ya. Kayaknya masih proses ya Mbak. Buktinya dengar azan nggak langsung Gitu. sholat ya. Masih males Ya bergerak. Allah, jadi memang cinta kepada Allah tuh memang perlu pembuktian dan perlu doa dan dukungan dari Allah, bantuan dari Allah. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba kullu amalin yuqarribuni ila hubbik. Jadi memang harus perlu doa. Ya Allah, aku mohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Masya Allah, cinta kepada Allah. Ketika cinta kepada Allah sudah mulai berlabuh, semua cobaan-cobaan itu jadi tidak menjadi mendominasi hidup kita. Ya kan, ada orang yang patah hati, putus cinta gitu ya, itu hilang semangat hidupnya, bahkan ingin menghabiskan dirinya ya, bundir ya. Nah itu nauzubillah, itu menjadikan jauh ya dari kata-kata beriman. Nah sekarang bagaimana, apapun ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita, ketika kita mencintai Allah dari segala itu nggak itu jadi kecil, tidak akan menyebabkan dia itu berpaling, tidak akan menyebabkan dia itu jatuh ya, tenggelam ya dengan ujian cobaannya. Karena memang yang diharapkan adalah cinta Allah. Ketika suaminya tidak mencintai dia lagi, mendua, Masya Allah ya. Ketika dia memilih cinta Allah adalah segala-galanya, apapun yang dilakukan suaminya tidak akan berdampak kepada diri hidupnya, karena dia hanya mencari cinta Allah, bukan cinta orang. Kalau mengharapkan cinta orang bisa kecewa ya, orang tua mengharapkan cinta anak ya akan kecewa pastinya. Dan ini kelas berat Mbak, kelas berat ini butuh proses yang panjang ya. Jadi kita belajar terus. Karena kalau derajat itu umpamanya adalah ijazah keberhasilan itu akan didapat terakhir. Jadi sekarang kita ini belajar dulu nih, belajar nanti diuji, belajar lagi. Jadi ujian itu adalah untuk meningkatkan derajat kita itu supaya nanti kita dapat ijazahnya. Nah, jadi panjang perjalanan hidup kita. Nah, kemudian ilmu nafi' mahu amalun daim ya. Ilmu yang bermanfaat dengan disertai amalan yang terus-menerus. Makanya umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tuh harus terus menuntut ilmu. Tolabul ilmu faridoh ala kulli muslimin. Terus belajar. Bagaimana kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang syirik, mana yang tidak, kalau tidak berilmu. Maka perlu kita untuk terus belajar meningkatkan diri kita ya, ilmu yang bermanfaat ya. Kita dengarkan terus ya kajian-kajian keislaman, ikut pengajian, luar biasa ya ajaran Islam. Kalau yang tidak terus menuntut ilmu agama, khawatirnya yang ada adalah ilmu dunia. Gitu ya. Itu yang tidak kita harapkan ya. Jadi ilmu kemudian mengamalkan. Ya mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan ya Mbak.
Kalau kita selama ini banyak ilmu, tapi sedikit baru kita bisa amalkan. Kita ini kayaknya kita ini materialis ya Mbak ya. Materi-materi aja yang kita tumpuk, materialis jadinya. Ya mudah-mudahan kita mampu mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Yang terakhir, imanun da'imahu aklun thabit. Iman yang kekal disertai dengan akal sehat yang tetap ada. Jadi antara iman dan akal sehat ya. Iman, akal sehat itu sejalan ya, karena akal inilah yang nantinya akan iman itu kalau nggak ada akal itu akan sulit. Iman tapi tidak diiringi dengan akal sehat. Jadi akhirnya kita nanti taklid nanti ya. Akal ini kan berarti juga maksudnya ilmu ya. Nah, kalau kita beriman nggak ada ilmunya itu sulit. Jadi ilmu dan iman itu mesti seiring ya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini kita mampu memperoleh derajat takwa. Walaupun tertatih-tatih kita mendapatkannya derajat ketakwaan, tapi insya Allah tidak akan mengecewakan kita insya Allah ya. Nasihatnya ini kita akan berusaha lebih baik lagi insya Allah, karena hidup itu adalah perjuangan, hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah cobaan. Selama ujian dan cobaan ini kita lalui dengan ilmu, iman, takwa, kita akan mendapatkan derajat takwa insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah, amin. Amin. Ya, Masya Allah. Baik, Iwan dan Awat tadi sudah 5 terakhir disebutkan atau dipaparkan oleh guru kita, dan total ada 10 nasihat untuk kita mendapatkan derajat takwa versi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Saya akan ulangi atau saya akan rekap 5 terakhir, yaitu yang kelima atau yang keenam, bersungguh-sungguh disertai ketawaduan. Kemudian yang ketujuh, selalu bersikap lemah lembut disertai kasih sayang. Yang kedelapan, rasa cinta kepada Allah disertai malu. Yang kesembilan, yaitu ilmu yang bermanfaat disertai amalan yang terus-menerus, istiqomah. Yang terakhir, yang ke-10, iman yang kekal disertai akal sehat yang tetap ada. Iwan dan Awat kami undang untuk menyampaikan pertanyaannya di nomor masih sama, walaupun gelombang kita sudah beralih ke 729 AM, yaitu 081119999720. Apakah nanti akan dirubah menjadi 729? Kita nanti tunggu saja kebijakan manajemen. Namun kami persilakan Iwan dan Awat untuk menyampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp. Sekali lagi di 081119999720. Kami akan membacakan ini pertanyaan pertama, Ustazah, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaki sebagai penanya pertama ini menyampaikan pertanyaannya, yaitu bagaimana Ustazah cara menumbuhkan iman sejak dini, yaitu kepada anak-anak. Syukran. Ya, ini pertanyaan luar biasa ya. Ini terus akan kita pelajari terus ya. Kalau teori tanpa praktek itu repot ya. Jadi pertama, bagaimana menanamkan iman kepada anak kita sejak dini, dimulai dari orang tua ya. Orang tua yang beriman tentu dia bisa insya Allah ya, dengan keimanannya dan dengan ilmu yang didapatkan itu bisa menularkan. Tapi memang perlu ada tadi ilmu ya, ilmu atau mempelajari ilmu-ilmu keislaman, tentu dengan banyak mengambil ibrah dari para ulama terdahulu. Nah, paling tidak ada beberapa buku ya, seperti Tarbiyatul Aulad Indal Islam ya, Dr. Nasihulwan dan segala macam. Bagaimana di awalnya tuh pertamanya menanamkan keimanan itu doa ya, minta kepada Allah zuriyah solihah, kan doa dulu. Jadi makanya untuk anak-anak kita yang pemuda atau pemudi sebelum menikah itu berdoa kepada Allah untuk mencari, untuk mendapatkan seorang ayah yang soleh bagi anak-anaknya atau istri yang solihah bagi putra-putrinya. Itu dulu doa. Kemudian tentu landasan agama ya, pemilihan pasangannya. Nah, kemudian dimulai. Jadi semuanya itu dijalankan apa yang telah ada dalam Al-Quran ya, bagaimana cara berkhidbahnya, nikahnya, semuanya proses itu perlu dilalui. Proses yang islami itu menentukan insya Allah ke depannya bagaimana pernikahan kita ya, bagaimana membentuk anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya mulai berhubungan. Jadi panjang ceritanya Mbak. Kalau menanamkan keimanan itu kan nggak ujuk-ujuk bagaimana menanam, dimulai dari bahan bakunya dulu. Ya. Gitu. Namanya juga menanam Ustazah, dari bibit, benih. Tuh.
Ya, jadi tempatnya dulu mesti Betul, dibersihkan. medianya. Iya, Masya Allah. Nggak Masya bisa Allah. langsung nanam-nanam gitu ya. Betul Mau saja. nanam padi banyak rumput nggak bakalan jadi itu padi. Jadi Ya, memang dimulai dari awal seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan kalau udah terlanjur gimana gitu ya. Misalnya udah terlanjur menanam padi ya, tapi masih ada rumput-rumput. Ya, itu bukan berarti tidak daripada tidak sama sekali. Ya udah kalau begitu tetap ada padinya, rumputnya dibersihin dulu. Jadi memang kerja kerasnya lebih berat gitu ya, kerjanya lebih berat. Nah, sekarang itu dari awal ya bahannya. Nah, kemudian makanannya juga mesti yang halal, jangan sampai ada yang syubhat. Kemudian ketika istri dalam kondisi hamil, jauhi hal-hal yang tidak baik ya, diperdengarkan Al-Qur'an. Oh, pokoknya itulah semua bahan-bahan itu ya. Nah, nanti lahirnya itu, ya ini kita kalau bicara besar udah inilah udah telanjur bagaimana? Nah, ini pertama kali memang hendaknya anak itu bayi itu diajarkan pertama kali kalimat Allah ya. Allah, Allah. Kalau anak-anak kita kan taunya papa, mama gitu ya. Ya, ini artinya kita mungkin baru menyadari setelah gede gitu ya, setelah ini nanti kita berikan kepada anak cucu kita lah ya kalau nanti menikah itu seperti itu. Jadi diajarkan kemudian memang sebaiknya sih membersihkan pendengarannya dari hal-hal yang menyebabkan kelalaian ya atau mungkin kalau kayak musik atau apa ya memang bagusnya Al-Qur'an. Kita punya pandangan begini tapi lingkungannya gimana? Ya, anak-anak sudah dibawa ke mall kemana kan dengerin yang itu kan jadi ya antara alantunan Quran dengan musik itu kan orang lebih senang yang musik kan. Al-Quran malah ngantuk, malah nggak itu ya. Jadi ini memang butuh itu dari pengkondisian dulu itu ya. Nah kemudian selanjutnya ketika anak ini sudah mulai bisa interaksi dengan kita, itu mulai diperkenalkan kepada penciptanya. Ya mungkin kalau lagi sambil, walaupun dia nggak ngerti, diajak aja komunikasi sambil disuapin. Ini, masya Allah, ini ciptaan Allah, ini kayak gitu ya. Jadi tidak hanya memperkenalkan makhluk-makhluk yang ada, tapi juga memperkenalkan siapa pencipta makhluk ini. Ya, jadi ini memang luar biasa Mbak ya, butuh makanya orang tuanya lah yang lebih dahulu untuk memiliki keimanan yang mantap. Dengan keimanan itulah dia bisa nanti menularkannya kepada anak-anaknya. Nggak mungkin lah ya fakidu syai' la yu'tih. Nggak mungkin orang yang tidak memiliki apapun dia bisa memberikan. Jadi perlu ada modal ya, modal dari orang tua untuk bisa menyampaikan kepada anak. Kemudian memang selanjutnya adalah tega. Orang tua tuh harus tega. Kadang-kadang kita nggak tega untuk urusan-urusan ibadah ya. Anak misalnya usia 7 tahun kan sudah diperintahkan sholat, muru auladakum bis sholat itu ya, perintahkan anakmu 7 tahun. Subuh aja nggak dibangunin, ya pas azan, kasihan akan belum wajib ini biarin deh tidurnya biar cukup, biar sehat, biar nggak sakit. Kan gitu ya. Tapi kalau giliran kita mau rihlah, mau apa gitu ya, anaknya nggak dipaksa. usah dibangunin langsung belanja, langsung bangun ya. Langsung Nah, bangun. jadi memang untuk menanamkan keimanan kepada anak itu kan memang butuh proses yang panjang ya, bahan bakunya, ilmu yang dimiliki, lingkungan, kemudian kesepakatan antara suami dan istri pun jangan ada dualisme dalam pendidikan. Mungkin seorang istri atau seorang suami pengen anaknya itu misalnya sholat ya kalau yang laki-laki di masjid ya kelihat bapaknya nggak di masjid gimana atau pengen anaknya sholat ibunya aja melalaikan sholat. Nah ini memang agak agak sulit untuk bisa sama-sama ya menanamkan nilai keimanan. Kemudian mengikuti proses pembagian apa namanya anak itu kalau Ali bin Abi Thalib kan menyebutkan ada 3 fase ya. 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14, 14 sampai dewasa. Itu kan ada fase-fase ya 0 sampai 7 tahun itu yusohibuhum. Anak itu dijadikan apa namanya? Bukan yusohibum apa namanya? Yulaibuhum. Itu diajak main. Jadi nggak ada tuh yang sampai 7 tahun tuh dipukul-pukul, diberi sanksi, di apa itu ya sambil jadi menanamkan nilai sambil bermain ya. Tidak ada apa namanya hukum-hukuman. Nanti adanya itu peringatan atau pendidikan ya. Yu'adibuhum diberikan adab tuh 7 sampai 14 tahun. Nanti setelah 14 tahun ke atas baru yusohibuhum. Dan kayak begini kan butuh ilmu ya dan ilmu itu tidak bisa disampaikan dengan waktu yang sempat yang sedikit ini. Jadi intinya pertama bahan bakunya masih baik, kemudian terus kita belajar menuntut ilmu, kita keteladanan ya Kak, keteladanan kata Dr. Nasiluan itu kan ada dalam
mendidik anak keimanan itu kan ada 5 ya pertahapannya. Pertama keteladanan, kemudian yang kedua pembiasaan, yang ketiga peringatan, nasihat, kemudian keempat peringatan, yang kelima baru hukuman. Nah, jadi yang kayak begini ini memang butuh pembahasan yang panjang, Mbak ya. Tapi bisa kita mulai dengan berdoa dulu, ya, mendoakan anak-anak kita agar tumbuh dalam keimanan, ya. Kita jaga diri dan keluarga kita dari makanan haram. Kemudian kita tingkatkan pemahaman kita terhadap nilai-nilai keimanan. Terus kemudian kita perkenalkan, ya. Jadi pengajaran kepada anak-anak itu bukan apa ya? Kalau saya katakan tuh penanaman kesadaran dulu deh. Ya, selama ini kan kita biasanya perintah-perintah ya, sholat sholat, kalau enggak ini. Tapi kita jarang memberikan pemahaman kepada anak kita, kenapa kita harus sholat, apa yang kita sembah, kenapa, kayak begitu ya. Makanya anak-anak yang tanpa kesadarannya itu, terutama yang masalah sholat, kalau nggak ada orang tua dia nggak sholat dia. Takutnya dengan orang tua, kenapa? Karena kita tidak memberikan dari awal penanaman kesadaran ya. Ya kenapa? Karena ada Allah yang menciptakan kita. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Ya, baik. Ustazah, ini masih terkait dengan pertanyaan pertama nampaknya, karena terkait masih tentang anak, dari Rauf di Bojong Binong, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang tuanya kurang soleh, namun anaknya taat beragama, itu karena apa ya Ustazah? Apa karena nasab atau tabungan kakek neneknya dahulu? Ya, banyak faktor ya. Paling tidak yang pertama adalah kasih sayang Allah ya kepada hambanya ya. Artinya bisa jadi itu adalah andil dari orang tuanya. Ya, kan kita lihat dalam surat Al-Kahfi itu ya, keberkahan kesolehan orang tua itu akan berdampak kepada anak. Ya, jadi bisa jadi orang tuanya atau kakek nenek itu berdoa minta turunan itu turunan yang soleh ya. Kemudian dapatlah dia anak yang soleh ya, sementara orang tuanya belum ya. Bisa jadi itu ada keberkahan dari makbulnya doa orang tuanya. Ya, jadi banyak faktor lah ya. Dan anak yang soleh ini sementara orang tuanya rada-rada ya, itu insya Allah mudah-mudahan akan ngikut orang tuanya ya, dengan ini luar biasa loh, ini Masya Allah, ini illa marhimah Rabbi, itu sangat jarang terjadi itu ya, anaknya soleh orang tuanya toleh, itu sangat jarang terjadi. paling tidak yang banyak itu orang tuanya soleh tapi susah membuat bimbing anaknya ya. Tapi ala kulli halin, apapun yang terjadi kita mensyukuri ketika ada anak yang soleh orang tuanya ya. Bisa, ini kan hidayah ya. Hidayah itu kan hanya Allah yang memberikan, yahdillah liman yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, bisa jadi anak ini lingkungannya bagus ya, dengan teman-temannya yang baik sehingga mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah itu nggak bisa dibeli. Ya, bisa jadi hidayah itu dicari ya. Hidayah itu diraih, bisa jadi karena lingkungannya, karena komunitasnya ya. Jadi kesolehan anak itu ya sebabnya itu berbagai macam ya. Tapi ini adalah berkah dari Allah, hidayah dari Allah, anugerah dari Allah. Ya, mudah-mudahan anak kita mendapatkan hidayahnya yang menjadi soleh. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya Ustazah. Baik, saya ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria Puspitasari Jati Bening ini bertanya Ustazah saya terkait dengan nasihat sahabat Abu Bakar yang kedua, yaitu selalu sabar disertai syukur terus-menerus. Apabila kondisinya seperti yang saya alami, yaitu memiliki suami yang saat ini masih suka minum minuman yang beralkohol dan senang berjudi. Saya sebagai istri merasa resah dengan kelakuan suami saya, sedangkan dia adalah suami pilihan saya. Lantas saya harus bagaimana ya Ustazah? Saya seperti kehilangan arah. Syukran. Masya Allah ya. Ini memang konsekuensi dari pilihan ya. Pilihan kita. Jadi memang antara pilihan kita dengan pilihan orang tua. Masya Allah. Ya udah, ini kan udah bagian dari takdir ya telah Allah tentukan ya. Mungkin ibu ini lebih dulu mendapatkan berhijrah barangkali ya. Nah sekarang begini, kita minta kepada Allah, doa itu terus, itu harus, itu wajib ya, kita mendoakan kepada Allah agar suami diberikan hidayahnya. Nah intinya adalah untuk menentukan arah rumah tangga ini, apakah akan diteruskan dengan suami yang bermaksiat seperti itu
berjudi dan minuman-minuman keras, ataukah diputuskan? Ini kan pilihan, berumah tangga terus atau diputuskan. Kita lihat kondisinya ya, apakah suami ini punya kelebihan selain daripada kekurangannya itu ya. Karena kalau udah minum-minum, apalagi kalau sudah berjudi, itu khawatirnya nanti menafkahnya nafkah yang halal atau haram gitu ya. Ya kan, kalau udah bercampur dengan nafkah haram, keluarga kan jauh dari keberkahan itu. Maka dilihat kondisinya Ibu ya. Syukur dan sabar ini kan bukan berarti harus bersama-sama dalam rumah tangga ketika pasangannya itu bermaksiat kepada Allah. Itu kan dilihat kondisinya. Ya, kondisinya dilihat pertama, apakah nafkah itu dari suami. Ya kan, kalau nafkah haram untuk menghidupi rumah tangga, itu rumah tangga tidak ada berkahnya. Nah, kemudian bagaimana dampaknya dengan anak-anak? Apakah anak-anak ini akan mendapatkan contoh buruk ketika dia memiliki ayah yang seperti itu? Ini juga perlu diperhatikan ini. Jadi artinya rumah tangga ini apakah akan harus bertahan atau tidaknya, itu kembali kepada dzuruf, kondisi. Kira-kira mampukah kita untuk memiliki sikap atau target untuk memberikan mengarahkan suami? Kira-kira suami ini bisa berubah nggak ya? Nah, itu harus ada target. Kira-kira bisa nggak kita merubah suami? Nah, tapi kalau suami itu punya lingkungan seperti itu, kita sulit untuk menghindarinya. Ya, ini perlu difikirkan lagi. Kalau misalnya rumah tangga ini sampai di sini, bercerai misalnya, what next? Apa selanjutnya? Apakah itu yang terbaik? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan nafkah? Bagaimana, itu perlu difikirkan. Jadi ini pertimbangan seperti ini lebih baik diminta pihak ketiga yang lebih bijak, yang bisa disertakan ya, keluarga, pihak laki-laki, suami dan pihak perempuan. Karena walau bagaimanapun dalam rumah tangga, ketika ada anggota keluarganya, apalagi kepala rumah tangganya itu melakukan maksiat kepada Allah, melakukan larangan Allah ya, seperti tadi minum dan berjudi, itu rumah tangga yang tidak sehat. Nah, jadi pilihan itu tergantung dari hasil musyawarah tadi. Ya, karena dalam Islam tuh pintu cerai itu pintu yang dibuka ketika tidak ada lagi jalan keluar yang terbaik. Jadi bukan berarti cerai itu adalah aib, enggak juga. Ya, kalau memang dibutuhkan, lihat anak-anak misalnya. Ketika anak-anak melihat ayahnya seperti itu, apakah anak ini bisa diberikan pendidikan gitu ya, bahwa itu adalah perbuatan buruk, doakan terus ayah, itu tidak baik, enggak boleh dicontoh. Bisa enggak? Kalau memang bisa, berarti ini anaknya mudah-mudahan kita ajak ya, untuk orang, mudah-mudahan bapaknya jadi sadar dengan anaknya yang terus mengajaknya kepada kebaikan. Lah kalau anaknya ikut-ikutan gimana? Ya, jadi ini masa depan anak ini lebih baik dipertahankan, diperjuangkan ketimbang memperjuangkan keutuhan rumah tangga tapi berdampak buruk kepada anak-anak. Maka dalam memutuskan arah rumah tangga ini, maka libatkanlah pihak ketiga. Wabhatsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Pihak keluarga, suami dan istri bagaimana. Nah, ini memang yang tahu kan ibu sendiri ya, rumah tangga ibu, paling tidak bersolat istikharah lah. Ya, karena ada juga Mbak yang kasus begini, ternyata yang mencari nafkah istrinya. Karena suaminya itu ya, karena memang waktunya banyak luang, istilahnya pengangguran gitu ya. Akhirnya teman yang buruk, akhirnya dipakailah, terpengaruhlah dengan minum-minum, akhirnya berjudi dengan anggapan kalau menang kan lumayan untung, kalau ya banyak kan ruginya sih. Karena nggak ada orang kaya karena berjudi ya. Adanya orang kaya karena sodako itu ya. Nah, ketika istrinya ini ada beberapa kasus seperti ini. Ketika istrinya ini adalah tulang punggung keluarga, bukan tulang rusuk ya, maka pilihan berpisah itu lebih baik. Jadi setelah dia pelajari bagaimana kondisi anak-anaknya, tidak ada yang khawatir ikut ayahnya, lihat contoh ayahnya minum-minum itu kan nggak bagus. Akhirnya setelah mereka ini ya, itu anaknya bisa diberikan, dikondisikan ya. Jadi ini kembali kepada situasi dan kondisi rumah tangga ibu seperti apa, kondisinya itu ibulah yang tahu. Maka libatkanlah pihak ketiga untuk menentukan arah rumah tangga ini, apakah akan diteruskan atau tidaknya. Begitu, Bu.
Iya, baik Ibu Ria, mudah-mudahan Allah berikan solusi terbaik untuk rumah tangga Ibu. Satu pertanyaan terakhir, insya Allah Ustazah, ini dari Yoyo Basuki dari Kebon Sirih, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, di zaman sekarang, kebutuhan serba sulit dan mahal, hingga keluh kesah pun setiap hari. Rumah tangga pun berantem terus. Mohon doa untuk kemudahan dalam menjalani kehidupan Ustazah. Saya merasa tidak sanggup jika begini terus. Maka Icon menangis. Begini Ibu ya, memang hidup kita ini penuh dengan ujian dan cobaan ya. Ujian, ini suaminya bermasalah nggak Mbak? Yoyo Basuki tuh suaminya atau istrinya ya? Yoyo tuh namanya bisa perempuan bisa laki-laki, belakangnya Basuki soalnya. Kalau saya melihat begini, rumah tangga ini kan dinahkodai oleh seorang suami ya yang memiliki asisten istri. Nah, kemana kita bawa rumah tangga ini? Bahtera rumah tangga itu seperti kapal. Kan kita akan pergi ke sebuah pulau yang telah kita tuju ya, akhirat surga lah ya. Maka dalam perjalanan ini kan butuh bekal, butuh persiapan. Maka lebih baik sebelum berangkat mengarungi lautan, kita kan perlu sepakati bersama ya, kompasnya lah persiapan bekal. Nah, bagusnya begini, kalau memang ini saya nggak tahu apakah suami atau istri, yuk kita ngobrol, yuk kita ngomong, yuk kita berbicara, yuk gitu ya. Istilahnya itu rapat keluarga kalau bahasa kita ya. Kalau rapat itu terlalu formal, yaudah kita ngobrol-ngobrol yuk. Nah, kita ngobrol-ngobrol, kita sepakati ini kita rumah tangga mau dibawa kemana, apa yang akan kita cari dari rumah tangga ini, bagaimana kita membahagiakan rumah tangga ini. Nah itu Mbak, jadi perlu ngobrol-ngobrol bersama, jadi jangan sampai putus tuh komunikasi, jangan sampai masing-masing sibuk dengan dirinya masing-masing. Nah itu repot itu ya. Kita sepakati aja nih mau gimana, anak-anak bagaimana. Dan kita perlu tahu ya ibu-ibu ya, semua pendengar yang dirahmati Allah, pengennya kita masuk surga, sekeluarga bersama di surga. Tapi nggak pernah rapat. Gimana ceritanya? Setan itu visioner. Kenapa? Karena dia ingin manusia itu ngikutin dia ke neraka. Nah, apa yang dia lakukan, langkah apa yang dia canangkan, setiap hari itu langsung evaluasi tuh. Ada strategi ya, planning ya, perencanaan itu setiap hari itu mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh bala tentaranya iblis itu ya, seton-seton itu. Ditanya itu, kamu tadi ngapain, kamu ngapain, itu dievaluasi untuk tugasnya menggoda manusia agar semuanya ngikut mereka ke neraka. Itu sungguh-sungguh mereka, serius mereka. Tiap malam kalau yang berhasil menghancurkan rumah tangga ya, rumah tangga jadi berantakan, itu yang dekat dengan pimpinannya, dikasih reward. Kita pengennya surga, padahal surga itu tidak murah, surga itu mahal, susah kita untuk bisa mendapatkannya kalau tidak berjuang dengan sungguh-sungguh. Nggak pernah rapat gimana ceritanya. Nah, oleh karena itu perlu kesadaran bersama antara suami dan istri. Yuk kita ngobrol, yuk kenapa gitu ya. Jadi memang Mbak, godaan setan itu ada dua, yang senjatanya diantaranya tuh dua yang menyerang suami istri sebagai nahkoda dalam rumah tangga, yaitu ego dan gengsi. Ego suami, ego istri, gengsi suami, gengsi istri, sehingga akhirnya menutup pintu untuk bermusyawarah dan komunikasi. Nah, jadi kalau kita udah tahu ini senjatanya iblis, ayo kita ngobrol yuk, rumah tangga mau dibawa kemana, gimana solusinya. Mudah-mudahan dengan kesabaran masing-masing kita bisa mencapai tujuan yang sama-sama. Yang penting kita sepakat, saling bergandengan tangan, berpegangan erat untuk menuju tujuan yang kita capai. Begitu Mbak. Insya Allah, amin. Baik Pak Yoyo, mudah-mudahan Allah kuatkan. Dan pertanyaan dari Pak Yoyo merupakan pertanyaan terakhir. Ustazah, kiranya kesimpulan kita pada hari ini yaitu cara mendapatkan derajat takwa versi sahabat Abu Bakar Rashid. Pendengar yang dirahmati Allah, takwa itu adalah gelar yang diberikan Allah kepada hambanya yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai derajat takwa. Dengan berbagai macam persyaratan, dengan berbagai macam upaya, yang intinya dirangkum dengan mentaati seluruh perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan inilah kehidupan kita penuh dengan ujian. Selama kita tetap ingin mencari ridho Allah dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya, dan bersama-sama dengan sahabat-sahabat beriman semua, mudah-mudahan kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk mendapatkan derajat takwa. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran kami ucapkan kepada Ustazah Helini Amran atas temanya, ilmunya pada siang hari ini. Insya Allah memelihara ketakwaan kita bahkan lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan bisa menyamai iman dan takwa sahabat dan kesayangan Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang bertugas pada hari ini saya Caroline, juga Ondi, ada Agus. Kami mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan terutama tadi di awal. Mudah-mudahan tidak mengurangi ketakziman dan kekhusyuan kita dalam menuntut ilmu. Ya, kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dalam menyampaikan pertanyaan tadi. Dan mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk lain kesempatan kita bisa bersama-sama Ustazah menuntut ilmu di fikih wanita. Baik, ikhwan dan akhwat, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.